Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah mikroprosesor. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu, sebenarnya apa prosesor itu? Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor, yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran adalah AMD, Apple, Cyrix VIA, IBM, IDT, dan Intel. Ini sejarah mikroprosesor dari tahun ke tahun. Tahun pertama 1971 dengan kode 4004 mikroprosesor. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Basicom. Dengan penemuan ini maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Kemudian pada tahun 1972 diberi nama 8008 mikroprosesor. Pada tahun 1972 muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya yaitu 4004 tahun 1974 banding 8080 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10.000 dalam satu bulan. Tahun 1978, 6 mikroprosesor, sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. Tahun 1982 banding 286 mikroprosesor Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 802886 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Tahun 1985, Intel 386 tanda merek dagang mikroprosesor. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. Kemudian tahun 1989, Intel 486 tanda merek dagang DX CPU mikroprosesor, prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan kamen-kamen menjadi hanya sebuah klik saja, dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Tahun 1993, Intel tanda merek terdaftar Pentium tanda merek terdaftar prosesor. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Tahun 1995, Intel tanda merek terdaftar Pentium tanda merek terdaftar Pro prosesor, prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Tahun 1997, Intel tanda merek terdaftar Pentium tanda merek terdaftar 2 prosesor. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya sehingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Tahun 1998, Intel tanda merek terdaftar Pentium 2 Xeon tanda merek terdaftar prosesor, prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Tahun 1999, Intel tanda merek terdaftar Celeron tanda merek terdaftar prosesor. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget atau harga yang tidak terlalu besar.
Prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk dan form factor yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi hanya dengan instruksi-instruksi yang lebih sedikit, L2CC-nya lebih kecil, kecepatan atau clock speed yang lebih lambat, dan harga yang lebih murah daripada prosesor Intel jenis Pentium. Dengan keluarnya prosesor Celeron ini, maka Intel kembali memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pasaran tertentu. Tahun 1999, Intel tanda merek terdaftar Pentium tanda merek terdaftar 3 prosesor. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Tahun 1999, Intel tanda merek terdaftar Pentium tanda merek terdaftar 3 Xeon tanda merek terdaftar prosesor Intel, kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor, yang juga mendongkrak performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain yang sejenis. Tahun 2000, Intel tanda merek terdaftar Pentium tanda merek terdaftar 4 prosesor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan forma vektor pin 423. Setelah itu Intel merubah form faktor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz. Tahun 2001, Intel tanda merek terdaftar Xeon tanda merek terdaftar prosesor. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4 serta dengan memori L2 CAX yang lebih besar pula. Masih tahun 2001, Intel tanda merek terdaftar Itanium tanda merek terdaftar prosesor. Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel's Explicitly Parallel Instruction Computing atau EPIC. Kemudian tahun 2002, Intel tanda merek terdaftar Itanium tanda merek terdaftar 2 prosesor. Itanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Itanium. Tahun 2003, Intel tanda merek terdaftar Pentium tanda merek terdaftar M prosesor chipset 855 dan Intel tanda merek terdaftar PROWIRELSS 2100 adalah komponen dari Intel tanda merek terdaftar Centrino tanda merek dagang. Intel Centrino dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Tahun 2004, Intel Pentium M7 35 atau 745 bisa 755 prosesor, dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 megabit L2 CAX 400 MHz sistem bus dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. Masih tahun 2004, Intel E75200 atau E7320 chipset 7320 atau 7520 dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz FSB, DDR2 400 memori, NPCI Express Peripheral Interfaces. Selanjutnya tahun 2005, Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz, sebuah prosesor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3,73 GHz frekuensi, 1066 GHz FSB, EM64T, 2 MB L2 CAX, dan hyperthreading.
Tahun 2005, Intel Pentium D8, 20 atau 830 atau 840, prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti, dengan konfigurasi 1 MB L2 cache pada tiap core, 800 MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan hyperthreading. Tahun 2006, Intel Core 2 Quad Core i6-6600. Prosesor untuk type desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 cache, sampai dengan 4 MB yang dapat diakses tiap core, 1,06 GHz frontside bus, dan thermal design power atau TDP. Tahun 2006, Intel Quad Core Xeon X3, 210 atau X3, 220. Prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB L2 cache, dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core, 1,06 GHz frontside bus, dan thermal design power atau TDP. Tahun 2008, Intel i7. Prosesor ini mempunyai codename Nehalem. Pada awalnya penggantian nama baru i7 membuat pelanggan setia Intel cukup sulit mengingatnya. Beberapa keunggulan dari prosesor Intel terbaru ini adalah, memiliki performa lebih tinggi dan lebih efisien dalam penggunaan energi. FSB atau Frontside Bus digantikan dengan QuickPath Interface. Memori controller ada dalam prosesor, tidak seperti yang sebelumnya terpisah dalam chip tersendiri. Dengan teknologi ini memori akan langsung terhubung dengan prosesor. Support 3-channel memory, tiap-tiap kanal berisi 2 slot memori, sehingga total slot yang ada dalam mainboard yang mendukung prosesor ini ada 6 slot. Prosesor Core i7 sementara ini hanya mendukung memori jenis DDR3. Core i7 menggunakan single die device yakni core inti prosesor, memori controller, dan cache berada dalam satu die. Menggunakan tipe soket baru yaitu soket B atau soket LGA 1366. Selain hal-hal baru di atas, ternyata justru di dalam prosesor Core i7 ini menggunakan kembali teknologi lama Intel Pentium yang sudah tidak diaplikasikan di dalam generasi Intel Core, yaitu hyperthreading. Dengan adanya teknologi hyperthreading ini dalam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain, seolah-olah inti prosesor akan menjadi 2 kali lipatnya, misalnya dalam sistem operasi prosesor Core i7 4 core akan terdeteksi menjadi 8 core. Prosesor i7 mempunyai 4 core atau 4 inti prosesor, atau lebih sering disebut dengan quad prosesor.